نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatidz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini. Pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, serta famili saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum almarhumullah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat LC, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bi niyatil qabul wa bi jahi Rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babur Raja'i. Qala Allah Ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala ta'ala, wa hal yujaza illal kafur. Wa qala ta'ala, inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Wa qala ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam bis-shawab. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang ar-raja, yaitu harapan. Kalau kemarin sudah kita bahas babul khauf, bab yang membicarakan tentang sesuatu yang menakutkan kita, tentang peristiwa hari kiamat, tentang perjalanan hidup setelahnya, tentang gambaran-gambaran nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat membuat kita takut. Bagaimana kita enggak takut? Gambaran neraka enggak seperti yang kita pikirin di dunia. Makanya para sahabat Nabi itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kabar tentang neraka, mereka tutup mukanya sambil nangis terseduh-seduh. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian dikit tertawanya dan banyak tangisnya, karena saking menakutkannya. Tapi yang namanya hidup itu berpasang-pasangan. Ada yang menakutkan, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang menggembirakan. Setelah kita bahas tentang hal-hal yang menakutkan,
Maka di bab selanjutnya kitab Riyadhus Shalihin kita temukan pembahasan tentang sesuatu yang menyenangkan gitu, memberikan harapan-harapan bahwa ada celah dan kemungkinan kita nanti di akhirat bahagia dan senang. Maka lihat di sini pembahasannya diawali dari surat Az-Zumar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu," katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas, hamba-hamba Allah yang gemar doyan bermaksiat. Lihat nih, orang yang asrafu, yang membangkang Allah melebihi batas, yang melanggar aturan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala masih dianggap hambanya. Berarti ini Allah benar-benar masih sangat kasih sayang sama kita. Beda nih sama orang kita nih. Ini orang tua kita, kalau udah mangkal banget sama anak, anaknya ngelawan mulu, susah dibilangin, ngebantah, bahkan nyakitin orang tuanya. Kata orang tuanya, "Bre, lu pergilah kemana kek, lu bukan anak gue." Tuh begitu kan? Udah gak diganggu sebagai anak. Kenapa? Mangkal bikin kesel. Tapi Allah Subhanahu wa taala, bayangkan, setiap hari Allah kasih nikmat, Allah kasih fasilitas hidup, Allah kasih banyak kemudahan buat dia. Lalu orang itu bermaksiat, kagak sholat, kagak puasa, melanggar perintah Allah, pelit sepelit-pelitnya, apa maksiat doyan, minum hobi, perempuan doyan, judi hampir tiap hari, ngerampok emang kerjaannya, korupsi kebiasaannya. Lihat nih, amak yang kayak gitu Allah gak bilang, "Sono lu pergi dari dunia, lu bukan hamba gue." Lihat, Allah gak bilang begitu. Allah malah tunjukkan kasih sayangnya, "Hei, hamba-hambaku yang tukang maksiat, hamba-hambaku yang suka melampaui batas, hamba-hambaku yang kurang ajar." Panggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kasih sayang. Apa? La taqnatu min rahmatillah. Kalian memang melampaui batas, kalian memang doyan maksiat, kalian memang kagak sholat, kalian memang gak puasa, kubur nikmat. Jangan kecil hati, kata Allah. Jangan takut, aku gak dendam. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini Allah ngomong bukan kepada hambanya yang soleh. Allah berbicara bukan kepada hambanya yang doyan tahajud. Allah berbicara bukan kepada hambanya yang doyan istighfar, yang sedekahnya gak berhenti-berhenti, bukan. Allah bicara kepada siapa? Kepada mereka manusia yang doyan maksiat. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allahu Akbar. Maka ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rahman dan rahimnya Allah luar biasa kepada kita manusia. Kata Allah, rahmatku luas. Jangan kau putus asa, jangan kau harap, jangan kau kira, ya saya udah maksiat begini, apa mungkin Allah masih sayang sama saya? Saya udah meninggalkan sholat, apa mungkin Allah masih memaafkan saya? Saya udah sering gak puasa, apa mungkin surga berhak saya tempati? Saya pelitnya 17 setan, apa mungkin layak saya mendapatkan pertolongan Allah? Itu kan pikiran kita manusia.
Kita kan manusia, kan memang ada hawa nafsu. Lu begitu ya gua begitu. Lu jahat ya gua jahat. Lu pelit ya gua pelit. Kita ini manusia. Memperlakukan orang bagaimana dia memperlakukan kepada kita, ini manusia. Tapi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala gak kayak gitu. Walaupun kalian maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Luar biasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus semua dosa-dosa kalian. Jami'an. Semuanya tanpa terkecuali, kata ulama. Mau kecil mau besar, mau sembunyi ataupun terang-terangan, mau sebajingan apapun dia, kalau datang kepada Allah minta ampunan, aku ampuni, kata Allah. Jadi dalam Islam gak ada ceritanya kadongan. Apa kadongan? Terlanjur. Ya udah telanjur begini, gua gak sholat dari masih kecil. Karena ya udah biarin dah, neraka ya neraka. Enggak. Udah kadongan dari dulu bulan puasa saya gak pernah puasa. Udah dah, biar bangkotan gua gak puasa terus. Enggak. Biar kata dari muda, dari mulai akhir balik kita gak pernah kena air wudhu, kering wajah kita, gak pernah sholat, gak pernah puasa. Orang-orang nahan lapar, saya mah masuk ke dalam warteg. Minuman apa juga udah saya pernah minum, dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dari asli sampai oplosan. Ya kan orang kalau tukang mabok begitu, apa juga dibikin mabok, segala lem aibon dibikin mabok. Spiritus pak, spiritus dibikin mabok, gak percaya. Tuh tak kalau udah gila begitu tuh. Spiritus campur sprit, campur autan dikit aduk. Jangan praktekin. Oplosan tuh. Jangan dicontoh, jangan dipraktekin. Saya bilang, saya cuma timbang kasih tahu. Ada orang modelnya begitu. Ya orang kalau ada modal otaknya otak mabuk, aku juga bikin mabuk. Jangankan begitu. Saya pernah berdakwah di salah satu daerah Wonosari. Itu cerita orang sana. Bukan berarti Wonosarinya jelek, enggak. Maksud saya dakwah di sana, diminta ceramah di sana. Karena kekhawatiran nih yang muda, masya Allah luar biasa. Yang namanya mabok, bukan lagi dia beli ciu. Oh ciu modal, gede lumayan lah. Harganya sekarang udah naik 34.000, kalau dulu 28.000. Anggur merah, Nusantara, Raja Wali, topi miring, itu yang kelas bawah tuh, kelas 50.000. AO, bir bintang, 50.000 naik. Yang rada mahalan, vodka, brandy. Lu gak kenal lu minuman begitu udah mahal dah urusannya. Tuh satu botolnya itu ada yang bisa sampai harganya puluhan juta. Itu yang kelas punya duit. Yang gak punya duit diceritain saya, apa yang dibuat mabok? Ampas terasi pak dibikin mabok. Allahu Akbar walillahil hamd. Saking doyannya pengen mabuk, ampas terasi dibikin mabuk. Gak kampung, saya bilang udah demen kaos kaki aja lu minum. Mabuk apa kagak tuh kalau demen kaos kaki kita minum?
yang doyan maksiat, mabok tiap hari, judi hobi. Bagi zaman sekarang, masya Allah, dulu zaman kita kenal judi paling lewat kartu, atau kalau lagi ada tontonan koprok, tahu koprok? Tuh dia posisinya 2 meter di belakang itu film puter 2 meter, belah sononya lagi tukang sate Betawi, belah Marian lagi tukang kupat tahu. Ya udah diem aja, udah dengerin ceritanya, udah pakai otak tahu dengerin aja udah ceritanya. Nah, depanan lagi tukang tahu seksek, tahu siksa, udah nggak ada sekarang kali di sini. Yang goreng tahunya minyaknya dikit, tahu siksa. Belasinan lagi ketan kurang, sampai kacang rebus. Tuh koprok, judi, masang. Itu zaman dulu. Yang naikkan dikit roulette, diputer begitu. Kalau di kasino pakai mesin. Kalau di pinggir jalan diputer sama abangnya, ngeng itu ditahan sama kaki. Itu zaman dulu tuh. Zaman sekarang ada di rumah kita judi online, apa juga ada. Dominonya ada di situ, pokernya ada, 4-1-nya ada, jackpotnya ada, sanggongnya ada, kiu juga ada, mahjong juga ada. Lu nggak tahu mahjong lu? Itu bikin judi semua. Kacauan sekarang. Yang gila lagi taruhan, gila judi taruhan. Ya taruhannya kalau yang standar mas skor, ya kan? Lu pegang mana? Gue Indonesia, lu Singapura dah. Gue pur setengah. Tahu nggak ngerti pur setengah? Gue pur 1, ngerti nggak? Gue ngerti gua. Taruhan di pur itu ngerti nggak? Kalau di pur berarti kalau posisinya purnya pur berapa? Pur setengah. Posisinya seri berarti yang menang dia. Begitu. Kalau pur 1, kalau saya pegang Indonesia, gue jadi ngajarin judi, gue jadi jangan ada praktekin lah ilmunya begitu. Nih orang doyan maksiat, kata Allah, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kalau mau kembali nggak ada kata terlambat. Kata orang Jawa, better late than never. Orang Jawa bilang begitu. Gue nggak bisa ulang. Soalnya gue boleh ngapalin juga. Kalau ulang takut salah. Apa artinya? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kata Allah. Maksiat kehidupan kita di awal, ujungnya bertaubat kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah terima taubat kita. Yang segunung, yang selangit, Allah terima taubat kita. Maka jangan sia-siakan pintu yang Allah sudah buka lebar-lebar. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum yughargir, napasnya di tenggorokan, sebelum sakaratul mautnya datang. Dia taubat, sejahat apapun dia, Allah terima taubatnya. Banyak kisahnya, Pak. Mungkin ketemu nanti hadisnya di sini. Ada seorang pelacur, tahu pelacur?
Jablay. Tahu jablay? Perek. WTS. Seorang pelacur pulang dari tugasnya. Pelacur tugasnya jam berapa biasanya? Pelacur kalau tugas jam berapa? Kalau dinasnya pelacur jam berapa? Jam berapa? Jam berapa biasanya? Jam 12. Apal banget. Malam dah ya, tugasnya tugas malam sampai pagi. Emang pelacur kerjanya. Dia habis dinas dalam sebuah riwayat hadis sahih. Dinas habis melacurkan dirinya. Dia pulang dari melacurkan dirinya, di tengah jalan lihat anjing kehausan. Saking aus dia itu anjing jilat-jilatin dinding-dinding sumur. Ada airnya di bawah. Cuma kan tuh anjing gak bisa nyebur. Kalau dia nyebur gak bisa naik. Dia pelacur melihat kayak gitu sianan. Dia mau ambilin air tuh buat anjing tadi, nggak ada embernya. Biasanya kan kalau sumur ada embernya, kagak ada embernya. Airnya apa? Kerekannya juga nggak ada. Dia pakai selopnya tuh. Selop pelacur kan agak nongginya. Ya, iya nggak perlu takut bangku kata langganan. Begitu tuh, diambilin begitu tuh, disendokin, ya sumurnya cetek, disendokin, dikasih minum ke anjing tadi. Yang dengan sebab itu tuh anjing bersyukur, berterima kasih, mohonkan ampun buat tuh pelacur. Pelacur dapat hidayah, masuk Islam, masuk surga nih. Pelacur. Maka nggak usah berkejar hati. Waduh Pak Ustadz, maksiat saya udah banyak banget dah, nggak kehitung. Kalau dulu kita doyan bermaksiat, lalu kita bertobat, udah jangan ukit-ukit. Jangan lagi dicerita-ceritain ke orang. Apallahu amma salaf, yang dulu Allah sudah ampuni. Sekarang bicara yang baru-baru aja. Yang dulu gak usah ceritain. Wah dulu sih lu gak tahu aja. Dulu siapa yang gak takut sama gua? Udah gak usah lu ceritain udah. Jadi sekarang kalau udah mau tobat udah tinggalin, gak usah ceritain. Nih syarat tobat kita diterima, tinggalin dan jangan ceritain. Dia udah tinggalin tapi dia masih ceritain apa yang dulu pernah dia lakukan, maka itu termasuk al-mutajahir, yang tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, jangan tinggalin, jangan ceritain. Lu sih Ustaz saya lagi kerja, wah hampir dah semua sholat saya tinggalin. Bagaimana gak saya tinggalin? Kerjaan terus sampai malam, dikejar-kejar bos, pakai target, tidur malam, bangunnya masih siang. Terus begitu tiap hari. Sholat saya udah tinggalin dah, jangan ceritain udah, orang gak tahu. Yang orang lain gak tahu perbuatan kita, jangan kita ceritain ke orang. Dulu sih, Pak Ustadz lagi depan saya minum mana apa juga saya tegak. Udah, yang dulu jangan ceritain. Kenapa? Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah terima tobat kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Ya Allah nih. Maka kita ini sebagai hambanya harus bisa sedikit meniru sifatnya Allah,
Sifatnya Allah mengampuni, menyayangi. Kudu bisa tuh kita sedikit sebagai hamba manusia punya sifat gampang maafin kesalahan orang, selalu menyayangi, mencintai orang lain. Kata tadi, salah satu bentuk kesempurnaan iman kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman di antara kalian sampai dia menyayangi, mencintai saudaranya sebagaimana dia menyayangi dan mencintai dirinya. Bagaimana? Dia ukur ke dirinya. Kalau mau berbuat sesuatu kepada orang lain, dia ukur dirinya. Gue demen gak diomongin? Kita demen gak nih diomongin sama orang? Kejelekannya, aibnya, demen gak? Gak demen. Jangan ngomongin aib orang, jangan umbar kesalahan dan kejelekan orang. Kenapa? Kita juga demen gak kita dicaci maki, dihina, dituduh, dipitnah sama orang? Enggak. Maka jangan caci maki orang, jangan maki, fitnah, tuduh orang, karena kita pun gak mau digituin. Begitu ukurnya kasih sayang kita kepada orang lain. Jangan sakiti orang, jangan zolimi orang, karena kita pun gak pengen disakiti, gak pengen dizolimi. Kita demen gak kalau orang bagi duit? Demen gak? Demen gak? Ini lagi duduk, orang bagi duit, demen gak? Maka sering bagi duit ke orang. Ini kita pengennya doang. Enak kali ya lagi duduk kita dan bagi duit. Ya emang enak. Pernah gak kita berbagi ke orang? Pernah gak kita memberi kepada orang? Hadiah kepada orang, baik berupa uang, baik berupa barang, atau berupa makanan. Kalau pengen orang baik sama kita, kita baik sama orang. Enak kali ya hujan-hujan gini sore-sore makan terigu pakai cempedak. Terigu pakai cempedak, apa cempedak pakai terigu? Enak banget kali kalau ada yang bawain cempedak nih sore-sore begini hujan. Enak gak? Enak gak? Pertanyaannya, kita pernah gak bagi cempedak ke orang? Ya kita aja gak pernah berbagi, gimana orang mau bagi? Ayo mulai dari diri kita, nanti balasan nyampe. Kita pengen dikasih hadiah sama orang, dibagi sesuatu oleh orang, kita mulai duluan. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Begitu konsepnya. Maha pengampun. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang gampang maafin kesalahan orang. Jangan dendam. Kadang mohon maaf banget dah. Mohon maaf dah. Kita lebih gampang maafin kesalahan orang dibanding maafin kesalahan saudara sendiri. Ada orang nih salah sama kita, ya udah gue maafin dah, namanya hilang, besok jangan diulang. Giliran saudaranya sekandung, seibu sebapak berbuat salah, dendamnya sampai hari kiamat. Ada yang begitu. Gak dah, kagak dah. Biar kata saudara, gua kagak mau maafin, sakit, gua tangguh sakit. Ya, justru sama saudara seharusnya gampang maafin. Juga sama orang punya salah maafin aja.
Ya nggak bisa begitu Pak Ustaz, urusan hati berat, udah hati maafin, emang udah nyakitin saya. Itulah hatinya orang bertakwa, gampang maafin, gak dendam. Perlu latihan, tapi yang begini perlu pembiasaan. Ustaz enak ngomong begitu, coba Ustaz yang ngerasain kayak saya, lewat rumahnya dicemberutin, kita lewat rumahnya, liatin rumahnya dilemparin panci. Ada yang begitu. Baru mau assalamualaikum digabungin pintu, ada. Kita datang ke rumahnya ditinggal aja ada. Oh, saya enak ngomong begitu, ngerasain dah. Maka kalau hatinya kita udah bersih, yang kita cari bukan sekedar status dunia. Mohon maaf nih, ini kalau yang kita cari status dunia, ukurannya dunia begitu dah. Yang salah apa gue yang minta maaf tuh dunia tuh. Gua yang tuaan, kenapa gue yang datang dunia tuh. Lu pelit, ya gue pelit dunia. Tapi kalau yang dicarinya di akhirat, lapang gitu ya. Udah maaf ya kesalahannya kemarin, ya udah dah, lupain aja, udah dimaafin, udah kita ramai saudara, begitu. Udah lupain aja namanya tetangga, udah begitu, cakep. Gak dendam. Dendam sampai lebaran kagak mau ketemu kan repot. Hidup bertetangga, lebaran kagak mau ketemu, keluar rumah yang satu ke sono, biarin berapa amat, bodo amat dah. Gue gak perlu saudara kayak dia, gue gak perlu tetangga kayak dia. Yang perlu cari apaan? Emang dikira kalau kita begitu Allah gak bakalan tanya ntar di akhirat? Emang dikira kalau kita berlaku keras Allah gak bakal diminta pertanggungjawabannya ntar di akhirat? Bakal ditanya, ente sama saudara kenapa gak akur? Apa tetangga sampai berantem mulu? Apa sahabat kenapa musuhan? Ditanya gitu. Mau jawab apa coba? Habis dia ya Allah, dia, jangan dia ya Allah. Allah itu maha adil, akan didudukkan dengan masing-masing kedudukannya. Ayo ngapain? Jadi orang gampang maafin aja kesalahan orang. Ada orang Pak Ustaz datang tonton pukul saya, maafin jangan. Kita lagi duduk, tonton main pukul aja, maafin jangan. Hah? Maafin. Ya tanya dulu, jangan main maafin aja. Maafin sama takut itu loh. Lagi duduk main pukul aja, maafin jangan. Tangkis dulu, lu mau ngapain? Oh maaf bang, salah orang. Ya udah kalau salah orang, apa lu macam-macam, tanya dulu, klarifikasi. Ya walaupun ujung-ujungnya maafin. Bukankah Rasulullah SAW yang ketika ujung pedang dari musuh Islam sudah menempel di lehernya, ketika ditanya, ya Muhammad, siapa yang akan menyelamatkanmu dari tajamnya pedang saya? Lalu Nabi Muhammad dikatakan Allah dengan penuh wibawanya. Itu orang mendengar kalimat Allah keluar dari Nabi Muhammad gemetaran sampai jatuh itu pedangnya, menggigil, dia terduduk. Lalu baginda Rasul bangun, diangkat pedangnya, gantian ditempelin kepada leher musuhnya tadi. Siapa yang menyelamatkanmu dari pedang ini? Kalau bicara bisa kan? Tebas saja oleh Nabi Muhammad, bisa selesai urusannya. Tapi enggak.
Kata orang tersebut, gak ada yang bisa menyelamatkanku hari ini kecuali kebaikan dari dirimu. Kalau kamu mau membunuh silakan. Lalu Nabi Muhammad bilang, ambil lagi pedangmu, kembali ke tempat asal. Bisa kita begitu? Bisa kita begitu? Nabi Muhammad adalah orang yang ketika dicaci maki oleh seorang tua buta di tengah pasar, dikatakan Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad penipu, Muhammad menyebar ajaran sesat. Dengar sampai kematian Nabi Muhammad SAW. Marahkah beliau? Enggak. Tuh orang tua yang buta disamperin, dibawain makanan. Bukan hanya dibawain makanan, disuapin sampai lembut itu makanannya. Yang kata-kata ini disuapin oleh baginda Rasulullah SAW. Sampai kapan? Sampai beliau baginda Rasul wafat. Baru tahu di orang buta yang suka menyuapi makanan buat dirinya adalah dia yang sering dicaci maki, dia yang sering dihina, dia yang sering dikata-katain. Bisa kita begitu? Ada tetangga kita jahat banget, julid banget sama kita. Tahu julid banget sama kita. Bawain martabak, masih julid lagi. Bawain durian, masih julid lagi. Bawain cempedak, masih julid lagi. Bawain es kopior, begitu bisa. Oh, nggak bisa. Ada mahal gue bawain durian, Pak Ustaz, cuma gue lempar kasihnya. Gak bisa gitu. Tapi lihatlah bagaimana seorang ulama bernama Shibli, mungkin sering diceritakan oleh guru-guru kita, bagaimana beliau punya taklim, ulama, ngajar, punya tetangga busuk hatinya. Dikata-katain ini Imam Shibli, puyeng juga kan gitu ya. Dikata-katain mulu, dipintah mulu, dibenci, kan puyeng juga. Akhirnya Imam Shibli menghindar. Daripada gue dengerin omongan yang kagak-kagak, dia jalan-jalan tamasya masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan banyak pohon-pohonan. Lalu terdengar suara, ya Shibli, unzurni. Wahai Shibli, lihat ke saya. Imam Shibli serang-serang, ada suara tapi gak ada wujudnya, cuma pepohonan doang. Lalu suara itu berkata, hum yarmuni bil hijarah wa armihim bis thimar. Ternyata suara itu dari pohonan yang berbuah. Kata pohonan, mereka manusia lemparin saya dengan batu, tapi saya balas kepada manusia, saya lemparin mereka dengan buah. Coba aja, ente ada pohon mangga di pinggir jalan, lempar pakai batu, dibalas nggak pohon mangga? Dibalas pakai apa? Pakai mangga. Lemparin pohon jambu pakai sendal, dibalas nggak pohon jambu? Dibalas pakai apa? Pakai jambu. Kata Imam Shibli, oh iya, tuh pohon nggak ngebales dengan batu lagi, tapi dengan buah. Artinya kejahatan orang lain balas dengan kebaikan, pahit balas dengan yang manis. Pulang Imam Shibli, nanya sama pembantunya, ada golok kan? Ada. Ya Imam, buat apa? Saya mau potong lidahnya itu tetangga kita yang jahat banget. Kata pembantunya, kalau gitu saya aja yang potong dah. Gemes juga pembantunya. Kata Imam Shibli, jangan, biar saya. Lalu diajak itu pembantunya ke belakang rumahnya Imam Shibli, diambil kambing yang rada bagusan, disuruh pegangan, dipotong. Habis dipotong, dikulitin, disuruh masakin makanan dari kambing. Kira-kira makanan apa yang terbuat dari kambing? Kebuli minimal. Kebulinya senapan, kambingnya antuk. Bayangin Pak, kita aja kadang-kadang kebuli senapan
daging 2 potong aja rebutan. Ini kebuli senapan, dagingnya atuh kan banyak. Udah matang, kata Imam Syibli, bawa itu ke tetangga kita yang suka jelek-jelekin saya. Dibawain sama tetangganya, kata tetangganya, dibawain oleh anak buahnya, kalau pembantunya kepada tetangganya yang jahat tadi, kata tetangganya yang jahat keterikan, terima nasi kebuli, kambing, dinampan, apa katanya? Tuan ente orang baik, Tuan ente orang hebat, Tuan ente pemurah. Berubah 180 derajat. Kemarin bilang dia jahat, kemarin bilang dia pelit, kemarin dia bilang macam-macam. Setelah dibawain sesuatu, Tuhan ente orang hebat, Tuhan ente orang yang luar biasa. Itu begitu. Namanya Ghafurur Rahim. Sifat Allah yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Lanjutannya, wa qala ta'ala wa hal yujaza illa al-ghafur. Hambaku gak usah khawatir. Ini kata Allah nih, yang saya balas kejahatannya adalah mereka orang-orang kafir, adalah mereka orang-orang yang membangkang, adalah mereka orang-orang yang menentang perintahku. Kalau yang baik-baik enggak bakal saya azab. Yang sholat-sholat enggak bakal diberikan sesuatu yang menyusahkan nanti di akhirat. Maka sholat aja dah. Mau bagaimana kayak cara sholat kita? Yang penting sholat aja dulu, sambil terus mempelajari dengan lebih baik. Karena orang yang sholat gak bakal bikin susah. Saya sering katakan, orang yang sholat gak bakal dibikin susah. Orang yang rajin puasa gak bakal dibikin melarat hidupnya. Gak bakalan. Gak. Yakin aja dah. Gak mungkin Allah bikin susah orang yang sholat itu, gak mungkin. Orang yang gak sholat aja dikasih rezeki, apalagi yang sholat. Gak mungkin orang yang puasa dibikin susah hidupnya. Gak mungkin. Yang kagak puasa aja bisa lebaran, apalagi yang puasa. Kan begitu. Ya, coba lihat tetangga kita, kanan kiri kita. Karena saat bulan Ramadan ada yang puasa, ada yang kagak, betul ya? Saat lebaran, yang kagak puasa beli gak baju lebaran? Beli gak? Beli, berarti ada rezekinya dari Allah. Yang gak puasa aja bisa ikut lebaran. Di rumahnya tetap ada kue, di rumahnya dia bisa menyenangkan anak-anaknya. Apalagi yang puasa, gak mungkin dibikin susah sama Allah, gak mungkin. Maka yang dibalas dengan hal yang menyakitkan, kata Allah, hanya orang-orang kafir doang. Kalau orang-orang baik maka enggak. Yang kekal selama-lamanya di neraka itu kafir. Kalau orang beriman, sebejat-bejatnya dia, serusak-rusaknya dia, tetap bakalan masuk surga. Jadi tenang Pak. Ini tadi pasti masuk surga. Ketika sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pasti masuk surga. Gak usah takut, gak usah khawatir. Yang gak mengakui Allah itu Esa, yang tidak mengakui Muhammad Rasulullah adalah Nabi Allah terakhir, dia yang bakal masuk neraka. Kita yang masuk surga. Walaupun gak sholat, iya. Walaupun gak puasa, iya. Walaupun berzina, iya. Walaupun mencuri, iya. Walaupun maksiat, iya. Bakal masuk ke dalam surga. Tiket udah kita pegang, apa urusan? Belagu apa kayak terserah. Yang penting udah Islam. Kok gitu ngajarnya? Ya Nabi yang bilang. Kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk surga. Wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah. Walaupun orang itu berzina ya Rasulullah, walaupun orang itu mencuri ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Wa in zana wa in sarqa. Sekalipun dia zina, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia judi, minum minuman keras, bermaksiat, masuk surga. Tapi mampir dulu mungkin. Yang gak enaknya tuh mampir dulu.
Yang penting tiket udah di tangan. Ibarat orang mau nonton pertandingan sepak bola, kita udah punya tiket. Pertandingan bolanya jam 5, kita udah punya tiket. Yang penting mau datang jam 1 mau datang jam 2, jam 3 terserah. Mau datang jam 5 gak apa-apa, tapi ngantri. Begitu rahmat Allah, begitu luas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-Nya yang bisa merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam